الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istaqimu, lurus dan tetap jaga jaraknya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid An-Ni'mah rahimakumullah. Selesai kita melaksanakan salat ba'diyah maghrib, insyaallah akan kita lanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini bersama Ustadz Dr. Zain An-Najah LCMA, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita. Untuk itu kami mohon kepada segenap jamaah sekalian untuk tetap berada di masjid sampai nanti datangnya waktu isya. Kepada ustaz dan jamaah kami ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nikmah yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini dalam suasana yang cerah kita bisa hadir kembali di Masjid An-Nikmah yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana baru, dengan masjid baru. Mudah-mudahan masjid baru ini kita syukurin dengan memakmurkannya, dengan menghadiri sholat-sholat di dalamnya dan menghadiri majelis taklim di dalamnya. Sudah nyaman seperti ini, harus kita manfaatkan. Kita harus betah dalam masjid ini. Oleh karena itu, mestinya jamaah semakin banyak, ya, peserta majelis taklim harus semakin ramai untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ya, terwujudnya masjid ini. Masjid seperti ini langka para hadirin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu, marilah pada kesempatan malam hari ini kita merenungkan sedikit tentang hijrah. Karena kita berada tanggal 3 Hijriah, tempatnya 4 Muharram, karena malam Hijriah itu perbedaannya dengan Masehi, harinya dimulai dari maghrib. Ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, itu berganti hari. Sedangkan kalender Masehi berganti harinya nanti jam 12 malam. Ketika kita memperingati tahun baru Hijriah, tidak ada kembang api, tidak ada mercon, dan tidak ada foya-foya bermegah-megahan menghambur-hamburkan uang di Taman Impian Jaya Ancol, ya, di Taman Mini Nusa Indah, di Monas, di beberapa tempat-tempat hiburan yang kadang-kadang satu malam menghabiskan miliaran untuk Jakarta saja, belum di seluruh kota Indonesia, belum di seluruh dunia menghambur-hamburkan uang hanya untuk menyambut tahun baru Masehi. Itu bukan tahun baru kita para hadirin rahimakumullah, itu tahun baru tetangga. Tapi justru yang banyak meriwayatkan dan merayakan adalah orang Islam. Giliran ada tahun baru Islam, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan di antara umat Islam tidak paham kalau hari ini sudah berganti tahun. Hari Kamis kemarin kita libur, tentunya alhamdulillah, bagaimanapun juga, ya, kita apresiasi karena tahun baru Hijriah juga libur nasional, minimal tahu dong. Ini libur apa? Oh, libur pergantian tahun baru Hijriah. Tetapi umat Islam harus mensosialisasikan. Memang tidak ada ajaran dan perintah untuk merayakan, tidak ada dalam hadis rayakan tahun baru Hijriah. Bagaimana ada hadis? Itu adanya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan muncul pada zaman Umar bin Khattab, ya, pada tanggal 20 Jumadil Akhirah tahun 17 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 7 tahun, dan setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diganti oleh Umar bin Khattab, dan beliau berkuasa selama 10 tahun dari tanggal 13 Hijriah hingga
23 Hijriah pada tanggal 17-nya, jadi 4 tahun daripada kekuasaan, beliau mengirim surat ke salah satu gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Dalam surat menyurat itu Umar bin Khattab ingin mencari surat pada tahun yang lalu. Abu Musa al-Asy'ari bertanya, surat yang mana wahai Umar bin Khattab? Tahun berapa? Bingung Umar bin Khattab, tahun berapa ya? Karena waktu itu enggak ada tahun dan tidak menggunakan kalender Masehi. Sehingga surat menyurat antara Umar bin Khattab sebagai khalifah dan gubernur-gubernur di seluruh wilayahnya tidak menggunakan tanggal. Karena ada masalah dalam administrasi, maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya, bermusyawarah, ya, berdialog, berdiskusi, gimana baiknya kita perlu menentukan tahun khusus untuk Islam, tidak menggunakan kalender Masehi, tetapi menggunakan barometer apa? Ada yang mengusulkan, wahai Umar bin Khattab, kita menggunakan tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan, wahai Umar bin Khattab, kita menggunakan tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan ada usulan-usulan lain. Tetapi yang diambil oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh seluruh peserta musyawarah adalah bahwa tahun Hijriyah atau tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, dan dimulai dari bulan Muharram berakhir pada bulan Dzulhijjah. Tidak, ini penting, tidak mengawali dengan bulan Rabiul Tsani. Padahal bulan Rabiul Tsani itu bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Tsani. Kemudian datangnya pun, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan tersebut juga. Tetapi justru yang diambil adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini termasuk bulan-bulan yang diharamkan dalam Islam. Tadi dibaca di awal rakaat salat maghrib tentang Syahrul Haram. Tetapi lebih tepatnya kita bacakan surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Kapan itu? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang kita berada di dalamnya, dan bulan Rajab. Marilah kita hitung dulu, ya, sambil mengulangi hafalan, kita sebut satu persatu bulan-bulan hijriah. Barangkali di antara kita ada yang belum hafal. Kemudian nanti bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Setelah pulang dari masjid, ayo anak-anakku sebut 12 bulan hijriah. 1. Bulan Muharram. 2. Bulan Safar. 3. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus diulang-ulang terus, Pak. Kalau enggak diulang-ulang terus nanti lupa. Makanya kajian-kajian semacam ini sebenarnya mengingatkan kembali bahwa kita berada pada bulan Muharram, yaitu bulan haram, bulan di mana kita diharamkan untuk bermaksiat, diharamkan untuk berperang. Karena termasuk bulan-bulan
agung yang Allah akan melipat gandakan amalan ketika kita beramal soleh di dalamnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengarang sebuah buku yang berjudul Lataiful Ma'arif fima fil mawasimi min wadhaif, yang artinya adalah panduan praktis amalan-amalan pada musim-musim ketaatan. Beliau menulis buku itu, daftar isinya 1, bulan Muharram. Apa saja amalan bulan Muharram? Coba apa saja Pak pada bulan Muharram yang kita disunahkan mengamalkannya? Salah satunya adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu amalan yang disunahkan tanggal 10. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun tenggelam di laut. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Jadi sudah ada tanggalnya, karena tanggal dan bulan ini sudah ada semenjak diciptakan langit dan bumi. Belum ada kalender Masehi. Makanya kalau orang mengatakan 1000 sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi, kalau kita sudah ada tanggal 10 Muharram. Hanya saja tahunnya belum ada. Tahunnya inilah kemudian diperakasai oleh Umar bin Khattab sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi memperingati selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun dengan berpuasa 10 Muharram. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, bertanya kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, kamu berpuasa untuk apa? Orang Yahudi menjawab, kami berpuasa bersyukur terhadap Allah atas nikmat selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri berpuasa Senin Kemis, salah satunya karena beliau lahir pada hari Senin, maka beliau mensyukuri nikmatnya lahir ini dengan berpuasa, sehingga Senin Kemis akhirnya menjadi puasa sunnah bagi umat Islam. Jadi bersyukurnya itu dengan puasa. Nabi Muhammad SAW mendengar itu, beliau bersabda, nahnu umat Islam, nahnu kami umat Islam, aula minkum bi Musa, aula bi Musa minkum ayyuhal yahud. Kami umat Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian wahai orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tahu sendiri suka membuat susah para nabinya, yang ngayel sama bandel sama nabinya, menyusahkan para nabi, membuat pusing para nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan mengolok-olok nabinya, mencaci maki nabinya, bahkan membunuh nabi mereka. Umat Islam tidak ada yang seperti itu. Maka beliau katakan, kami umat Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan umat Islam berpuasa pada 10 Muharram. Coba nanti dari di sini dicari tanggal 10 Muharram itu kapan? Lebih tepatnya 7 hari setelah sekarang. Kira-kira ini hari apa? Ini hari Sabtu, ya hari Kamis. Kira-kira Kamis depan dan seterusnya. Mudah-mudahan Jumat atau Kamis. Mudah-mudahan nanti pas Kamis. Ya kalau pas Kamis berarti kita bisa puasa Muharram dan bisa puasa Senin Kamis. Tetapi perlu diketahui para hadirin rahimakumullah, ketika berpuasa tanggal 10 Muharram itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kalau kita berpuasa 10 Muharram itu menyamai orang-orang Yahudi? Padahal kita diperintahkan untuk menyelisih orang Yahudi. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu kami akan puasa tahun depan tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi keburu beliau meninggal dunia, maka dianggap oleh para ulama itu sunnah. Oleh karena itu kita disunahkan untuk puasa
tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Walaupun hadisnya tanggal 10, tapi kita time tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan ini penting, Pak. Orang Yahudi itu kita selisihi. 1, dalam puasa. 2, dalam menghadap kiblat. Orang Yahudi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Kita menghadap Ka'bah. Orang Yahudi kalau berpuasa tidak sahur dan berbukanya dilamban-lambankan. Kalau umat Islam berpuasa sahur dulu dan berbukanya dipercepat. Dan seterusnya. Ada satu buku yang sangat bagus namanya Iqtida' Shiratil Mustaqim Mukhalafatu Ahlil Jahim. Tuntunan mengikuti jalan yang lurus dan tuntunan untuk menyelisihi jalannya penduduk neraka jahim yaitu Yahudi dan Nasrani. Menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi orang yang dimurkai oleh Allah, orang Nasrani orang yang sesat. Makanya umat Islam jalannya harus beda dengan Yahudi dan beda dengan Nasrani. Inilah jalan yang lurus. Itu Muharram. Makanya kita kembali kepada Muharram. Jadi puasa yang paling baik tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Muharram. Peringkat kedua puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Peringkat yang ketiga puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Peringkat yang keempat puasa tanggal 10 saja. Apa boleh Ustadz? Boleh. Dan ini dapat pahala yang menghapuskan dosa 1 tahun. Tetapi kurang afdal karena menyerupai Yahudi. Maka dianjurkan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Kalau nggak puasa pun nggak apa-apa, tapi sunnah. Ini contoh amalan-amalan pada tiap bulan Hijriah Muharram. Nanti Sofar ada amalan lagi, Rabiul Awal ada amalan lagi, Rabiul Tsani ada amalan lagi, kemudian nanti Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban itu diperintah untuk puasa juga, nanti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya kenapa Umar bin Khattab memulai dari Muharram? Karena begini para hadirin, kita itu mulai masuk tahun dimulai dengan puasa. Akhir tahun dimulai dengan puasa, yaitu puasa Arafah. Muharram masuk pada bulan haram, Dzulhijjah ditutup dengan bulan haram. Dan para hadirin rahimakumullah, haji itu diletakkan di bulan Dzulhijjah sengaja di akhir tahun sebagai penutup amal selama 1 tahun. Sebagaimana haji adalah penutup rukun Islam yang kelima. Klop, Dzulhijjah itu bulan ke-12, Muharram bulan yang pertama. Jadi dari Syawal puasa, Ramadan, Syawal, langsung Dzulqa'dah, langsung Dzulhijjah. Urutan dalam surah Al-Baqarah pun demikian. Dari puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam itu 183, nanti hajinya mulai 189 sampai 190. Ya, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan Sabit. Bulan Sabit itu sebagai waktu yang dipakai oleh manusia dan dipakai untuk ibadah haji. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa sih pentingnya kita bicara bulan Hijriah? Karena bulan Hijriah ini dipakai untuk menentukan ibadah. Nanti bulan Ramadan kan menentukan ibadah itu nggak bisa pakai kalender Masehi, Pak. Makanya kalau kita umpamanya di dalam lembaga pendidikan umpamanya kita menentukan masuknya tanggal 11 Juni, ujiannya pada bulan Agustus, itu tidak langgeng. Kenapa tidak langgeng? Nanti benturan dengan Ramadan. 17 Agustus umpamanya itu dulu berbarengan dengan Ramadan. Sekarang berubah, 17 Agustus
bebarengan dengan bulan Dzulhijjah, bergeser. Maka kalau kita menentukan ujian, menentukan masuk, menentukan libur tidak berdasarkan kalender Hijriyah, pasti terbentur suatu ketika. Karena bulan itu berputar, ya, matahari dan bulan itu. Ramadan minimal libur, minimal Syawal itu kan libur, ya, liburan Idul Fitri. Idul Adha juga libur. Nanti pasti ini akan keliling. Kemarin bulan Agustus, besok bulan September, kemarin 17 Agustus kan muter nih. Dulu Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Besok Muharram dan begitu seterusnya. Jadi kalender akademi, kalender dalam sekolah itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan Ramadan dan Syawal. Makanya sebagian lembaga, sebagian pesantren menggunakan kalender akademi mulai bulan Syawal. Jadi kalau penerimaan santri baru bulan Syawal, bulan Ramadan. Kenapa? Supaya tidak terbentur dengan bulan Ramadan umpamanya. Ada juga yang memulai dari bulan Muharram. Bahkan bayar zakat 1 tahun itu dihitung dari bulan Muharram, Pak. Karena saya ketemu dengan salah seorang pengusaha, beliau membayar zakatnya bukan pada bulan Ramadan, bayar zakatnya pada bulan Dzulhijjah. Loh kenapa? Saya bilang, kenapa Pak? Karena kami memulai bisnis pada bulan Muharram, maka kami membayar zakatnya pada bulan Dzulhijjah. Ini pembuka tahun dan penutup tahun. Ini luar biasa ini. Makanya bayar zakat, zakat itu juga menggunakan putaran bulan Hijriyah. Apalagi Ramadan menggunakan putaran bulan Hijriyah, haji menggunakan putaran bulan Hijriyah. Cerai. Kalau seseorang atau seorang suami mencerai istrinya, maka seorang istri harus menunggu masa iddah. Kalau dia haid 3 kali haid, kalau dia enggak haid berarti 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari apa? Dari bulan Hijriyah, tidak dihitung dari bulan Masehi. Begitu juga kalau ditinggal mati suaminya, dia harus di rumah sampai 4 bulan 10 hari, ngitungnya pakai bulan Hijriyah. Ini pentingnya penanggalan bulan Hijriyah. Ada pertanyaan, Ustadz, lahirnya Nabi Muhammad SAW ya, tanggal 12 Rabiul Awal ya, Rabiul Awal, tahunnya berapa? Tahunnya tidak ada. Maka kemudian waktu itu menggunakan tahun gajah. Kok tahun gajah? Sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah itu menggunakan tahun sesuai dengan peristiwa. Sesuai dengan peristiwa. Waktu itu peristiwa yang paling besar setahun itu adalah gajah. Maka Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah kalau belum ada kalender Hijriyah. Persis di zaman kita tahun 2019 disebut dengan tahun politik karena di dalamnya ada pilkada, ada pemilu, ada pileg dan seterusnya. Jadi begitu. Setelah ada Hijriyah, maka kemudian dipakai penanggalan Hijriyah. Pada itu rahimakumullah, saya kira sampai situ untuk kalender Hijriyah. Kita akan masuk kepada kenapa hijrah. Kenapa hijrah? Sebelum masuk ke hijrah, pertanyaannya apa perbedaan Hijriyah dengan Masehi? Pertama, Hijriyah itu diinisiasi oleh Umar bin Khattab. Sedang Masehi itu dinisbahkan kepada Al-Masih, Masehi, Masih Isa bin Maryam. Jadi kalender yang dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena pada ada perbedaan. Kalau kalender Masehi itu nisbahnya ke peredaran matahari. Kalau kalender Hijriyah nisbahnya kepada peredaran bulan. Jumlah bulan
Kalau Hijriyah itu cuma 29 dan 30. Sedang Masehi itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahnu ummatun ummiyah." Kami adalah bangsa umat yang tidak membaca dan menulis serta tidak belajar matematika. Makanya kalau menghitung bulan kami menggunakan begini, asyhuru hakadza wa hakadza wa hakadza au hakadza wa hakadza wa hakadza. Apa itu artinya? Kami umat yang tidak menulis dan menghitung dan membaca. Untuk menghitung pakai tangan, Pak. Satu bulan itu kadang begini, begini, begini. Kadang begini, begini, begini. Maksudnya apa, Pak? Bulan itu kadang 30. 3 kali kan 31, 10, 20, 30 gitu kan, Pak. Kadang 1, 2, begini kan 29. Kata orang, "Oh, primitif banget." Bukan primitif, itu modern, Pak. Justru primitif itu kalau menggunakan hitung-hitungan, kan menggunakan kode-kode itu, Pak. Sekarang itu ya cara belajar matematika yang paling praktis supaya kita tidak tergantung sama kalkulator, tidak tergantung sama komputer. Kita menggunakan teori jari jemari, dan itu sudah diterapkan di Jepang dan beberapa negara maju. Jadi ngajari matematika anak-anak itu tidak tambah ini berapa, pakai rumus-rumus terlalu susah. Dan itu yang bisa hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau menggunakan jari-jari, 72 kali 81 ada berapa? Tinggal begini, begini, begini ketemu. Tinggal begini, 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 begini ketemu. Bahkan kita pun di dalam kode-kode, ya dalam kode-kode dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan berapa, Pak? Berapa, Pak? Berapa, Pak? 3. Bahkan kalau kita foto pun begini kan orang kan gitu, pakai kode. Dan itu bisa dipakai oleh orang yang buta, bisa dipakai oleh orang yang tidak bisa bicara, bahasa isyarat. Itu menarik sekali. Sekarang presentasi. Kemarin saya baru saja menghadiri rapat di beberapa lembaga dakwah. Itu presentasinya tidak menggunakan narasi, tulisan, laporan, pertanggungjawaban, dibacakan satu-satu, kelamaan. Terus gimana caranya? Cukup pakai PowerPoint, kemudian menggunakan namanya statistik. Jadi cuma gambar-gambar saja, perkembangan dakwah dari tahun 71 sampai berapa. Ini pakai simbol-simbol, pakai narasi, pakai statistik, pakai angka-angka, Pak. Tidak menggunakan kata-kata, sudah ketinggalan zaman kata-kata itu. Bahkan sekarang presentator di mana-mana ya itu cukup menggunakan kode-kode, karena kalau dibaca susah. Ya, di kampus-kampus, ya seminar-seminar internasional cukup menggunakan tanda-tanda, isyarat-isyarat, kode-kode. Begitu juga lalu lintas. Lalu lintas, coba kita mau belok ke Citra Grand ini, menggunakan kata-kata enggak? Kalau mau ke Citra Grand belok kanan, kan nggak ada tulisan begitu, Pak. Tulisannya apa? Cret, ada petunjuk belok kanan, pakai tulisan cret. Itu kan kode. Semua orang juga tahu, oh itu tempat belok. Tidak boleh parkir di sini, P disilang, tidak boleh parkir. Dilarang duduk. Ya, itu cukup cret. Nggak boleh masuk. Semuanya pakai tanda-tanda, namanya tanda-tanda lalu lintas. Ya, kalau dalam bahasanya isyarat. Itu ternyata sudah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Bahkan beliau ketika menerangkan tentang wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Itu menggunakan tanda ini, garis lurus. Beliau menggunakan garis ceret, garis lurus. Kemudian beliau menulis di
di sampingnya garis-garis bengkok, di samping-sampingnya. Beliau mengatakan ini jalan yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok ini. Dia sudah ada pakai peta, pakai garis, pakai kode, pakai isyarat, dan itu lebih masuk dibanding kalau kita bicara ikutilah jalan lurus itu kayak gimana? Nah, dengan garis visual itu jauh lebih mengena dibanding dengan kata-kata para hadirin rahimakumullah. Maka sekarang film, ya, sinetron dan sebagainya jauh lebih berpengaruh daripada ceramah. Ya, maka ceramah ini kalau ada PowerPoint itu lebih canggih lagi, Pak. Cuma kadang-kadang kita nggak terbiasa seperti itu. Nah itu, Pak, lebih mengena dan lebih mudah diingat. Bapak mau lihat mau kemana, mau citrakan pakai peta kan enak, buka Google Map itu, lebih cepat dipahami dibanding kalau kita nerangkan dengan kata-kata. Itulah makna kami umat yang tidak mau ribet dengan hitung-hitungan di kalkulator. Cukup bulan ini. Makanya sebenarnya kalau mau jujur, Pak, ru'yah melihat bulan itu ketika memasuki bulan Ramadan dan bulan Syawal sebenarnya ajaran yang paling praktis dibanding dengan ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu falak itu butuh orang yang pintar, butuh kursus dan seterusnya. Tetapi melihat bulan, walaupun ya perlu ilmu juga, tapi jauh lebih mudah. Orang kampung pun, oh kelihatan bulannya, kelihatan bulan berpuasa, nggak kelihatan bulan nggak berpuasa, kan begitu. Kelihatan bulan berbuka puasa, Syawal, Idul Fitri, nggak lihat bulan berarti besoknya lagi. Sangat sederhana ajaran Islam itu maknanya seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, makanya kita kembali kepada kalender hijrah itu kalau nggak 29 30. Perlu ruqyah setiap bulan. Kalau kalender Masehi gunakan ini juga, Pak. Januari itu 31. Nggak mungkin Januari 28 dan 29. Februari legok ini kan. Ya, ini tuh mesti 28 atau 29. Nggak mungkin 31. Itu juga menggunakan teori isyarat dan kode. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah, Allah itu sudah mengajarkan kepada kita dengan sesuatu yang kita miliki. Itulah hebatnya ajaran Rasulullah SAW. Saya kira sampai situ untuk membedakan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Sedikit kita menyinggung, masih ada waktu ya, tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dipakai untuk kalender? Karena hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari Mekah ke Madinah. Permasalahannya apa? Karena di Mekah tidak boleh berdakwah. Di Mekah itu dikekang, kita nggak bisa sholat di masjid. Dan ketika beliau sholat di depan Ka'bah, dilemparin kotoran unta, para hadirin. Coba kalau kita sholat dilempari kotoran unta, kita akan marah. Sekarang enggak. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai umat Islam wajib mencari tempat di mana kita bebas untuk beribadah. Kalau kita bicara 17 Agustus merdeka, ya, masih ada kaitannya, merdeka itu hijrah. Kalau kita ditekan ya oleh bangsa lain, penjajahan itu bukan hanya penjajahan fisik, tapi juga penjajahan ekonomi, penjajahan politik, itu masih ada. Secara fisik merdeka. Makanya masih banyak orang yang terjajah pada zaman sekarang. Saya langsung aja melompat, seperti TKW kita umpamanya, terjajah secara agama. Ketika mereka mencari pekerjaan di luar negeri umpamanya, di Hong Kong, di Vietnam, di Taiwan, di Cina, bahkan di Timur Tengah, kadang-kadang mereka tidak punya kebebasan untuk melaksanakan perintah agama. Dan itu disampaikan kepada saya langsung, lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, Ustadz, saya bekerja di Hong Kong umpamanya. Saya tidak ada kesempatan untuk sholat.
Ada yang mengatakan, kan banyak yang konsultasi, ada yang mengatakan sholat Jumatnya susah. Bukan salah satu jamaah kita di daerah sini itu mengeluhkan bahwa anaknya sekolah di Jepang gitu aja, ngambil S2. Tetapi pelajarannya itu setiap hari Jumat jam 2 atau jam 1 Jumat. Dan masjidnya itu jauh dari tempat sekolahnya. Kalau dia Jumatan pasti nggak bisa belajar. Kalau dia belajar pasti nggak Jumatan. Bingung. Dalam batin saya, kenapa sekolahnya kok di Jepang? Memang nggak ada sekolah yang lain. Jadi pertanyaan itu muncul ketika berada di tempat yang di dalamnya tidak ditegakkan Islam. Kalau dari Hong Kong ini, Ustaz, saya bekerja, tidak ada waktu istirahat untuk sholat Jumat. Ada yang mengatakan saya tidak ada istirahat untuk sholat 5 waktu. Itu terjajah akidahnya. Maka saya katakan Anda harus pindah. Bahkan di Indonesia ada satu pabrik, ada satu perusahaan, setahu saya di Indonesia, dia tanya, Ustaz, saya masuk pabrik, itu tidak boleh bawa jam, tidak boleh bawa HP, dan tidak diberi jam, nggak ada waktu, malam dan siang. Jadi ini malam atau siang dia nggak tahu. Bahwa sih mendingan ya ini malam, masih kelihatan di luar malam. Dia nggak tahu malam atau siang. Makanya dia, terus kami tidak tahu zuhurnya kapan, asarnya kapan, maghribnya kapan, isaknya kapan, subuhnya kapan. Artinya dia tidak tahu waktu sholat. Dia tanya gimana cara sholat saya. Saya jawab, Anda keluar dari pabrik itu, karena pabrik itu tempat terjajah Anda tidak bisa melaksanakan sholat. Itu Pak. Dan Nabi Muhammad SAW itu pindah dari Mekah ke Madinah karena nggak bisa sholat. Makanya siapa saja berada di tempat nggak bisa sholat wajib hijrah. Siapa saja tidak bisa ke masjid wajib hijrah. Alhamdulillah kita di Citra Grand termasuk tempat yang baik. Kenapa? Ada masjid, masjidnya bagus lagi, mewah lagi. Di beberapa tempat, di daerah minoritas kita nggak bisa ke masjid. Bahkan waktu korban kemarin, saya dapat berita di beberapa daerah menyembelih kambing dilarang. Kita masih boleh. Di Prancis, di Belanda, yang saya sering ketemu dengan teman-teman dari sana asli yang dulu sekolah di Medina, kalau cerita, saudaraku, wahai Ahmad dari Indonesia, di sana kami tidak bisa menyembelih kambing bebas. Kami harus menyembelih di RPH. Kalau saya menyembelih kambing di lapangan, di masjid, di rumah kena denda. Dendanya lebih mahal daripada kambing dan sapi. Oh sudah azan ya, baik. Terima kasih. Kita dengar azan dulu. Habis itu kita akan buka forum tanya jawab sampai iqamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik para hadirin, sambil menunggu iqamat, mungkin kita buka dialog atau tanya jawab jika ada. Ada berapa? 1, 2, 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait penentuan tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriahnya itu Ustaz, apakah penentuan tersebut berdasarkan tanggal hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Karena kalau dilihat itu kan bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 Hijriah, dan itu ternyata bukan saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah kalau begitu penetapan tanggal 1 Muharram 1 Hijriahnya itu dari mana Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung biar jawabannya dibersihkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hijrah saat ini kan seolah-olah semua ganti lifestyle dibilang hijrah, dari pakai nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, jadi hijrah begitu. Bagaimana ini Ustadz, tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Sementara kalau dari tadi Ustadz bilang hijrah itu menyangkut akidah gitu. Itu aja. Baik, mungkin agak dijelaskan dikit, tadi kurang jelas bagi saya. Tadi Mas di sekarang ini kan seperti di media atau apa gitu, hijrah gitu ya. Hijrah itu seperti kayak ganti lifestyle, ganti hidup gitu. Oh, ya. Gaya hidup Gaya hidup gitu.
Nah, sementara kan kalau dalam penjelasan Ustadz tadi itu hijrah itu menyangkut akidah gitu. Baik. Baik, ada dua pertanyaan. Yang satu tentang penentuan satu Muharram itu dari mana? Karena ternyata hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan satu Muharram. Berapa? 12 Rabiul Awal. Jadi beliau itu dari Mekah, itu tanggal sebelumnya, mungkin tanggal 2 Rabiul Awal, perjalanannya 10 hari. Jadi perjalanan jalan kaki dari Mekah ke Madinah itu 10 hari. Makanya sampai ke Madinah tepat 12 Rabiul Awal persis dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita ketahui dari tanggal-tanggal. Loh dari mana kemudian dari mana datangnya satu Muharram ini? Kenapa semuanya tahun Hijriyah ini enggak diawali dari Rabiul Awal atau dari 12 Rabiul Awal? Jadi gini para hadirin rahimakumullah, yang diambil itu peristiwa hijrahnya, bukan tanggalnya. Yang diambil itu peristiwa hijrahnya. Kemudian kenapa diambil Muharram? Sudah kami jelaskan tadi, tidak diambil Rabiul Awal. Ini istihad dari para sahabat dengan pertimbangan Rabiul Awal bukan bulan Muharram, bukan bulan haram. Dia bulan pertengahan. Tidak ada peristiwa yang penting banget. Makanya diambil itu Muharram atas istihad. Istihad atau apa ya namanya, kalau bahasa kita itu ide dari para sahabat untuk kemaslahatan dengan menggunakan Muharram di awal, Dzulhijjah di akhir, dengan pertimbangan setelah haji itu tutup tahun. Muharram mulai awal tahun, bukan Rabiul Awal. Memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah tentang penentuan ini. Itu istihad dari para sahabat dan disepakati oleh seluruh sahabat, persis sholat taraweh. Sholat taraweh itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, kecuali 3 hari itu kan, 3 malam yang pernah kita sampaikan. Tetapi itu istihad dari Umar bin Khattab, daripada orang sholat sendiri-sendiri tidak teratur, sudahlah kita jadikan satu. Termasuk adzan 2 kali, gitu kan, kalau di sini masih dipakai itu adzan 2 kali. Dari mana itu asalnya? Oh, ternyata dari Utsman bin Affan. Waktu itu umat Islam semakin banyak, belum ada mic. Kemudian adzan 2 kali bukan di masjid sebenarnya. Adzan 2 kali itu yang satu di pasar, di mall. Adzan jam 11, Allah Akbar di mall situ, Pak. Baru adzan benernya di masjid. Itu sebenarnya aslinya seperti itu. Mengalami perubahan-perubahan sehingga adzan pertama dengan adzan kedua bergabung jadi satu, sudah bergeser dari sejarah awalnya. Maka saya ulangi lagi pertanyaannya, dari mana? Dari istihad idenya para sahabat untuk masalah satu-satu jawabannya. Yang kedua, tadi Bapak bertanya tentang lifestyle hijrah. Sekarang kan ada hijrah fresh, hijrah apa. Jadi gini ya, kita nanggapinya harus pertengahan, tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Hijrah itu sebenarnya mereka biasanya artis ya, tokoh-tokoh yang dulunya tidak kenal Islam, kemudian kenal Islam, yang dulunya wanita-wanitanya nggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Itu patut disyukurin, harus kita dorong karena mereka maunya baik. Ya. Walaupun belum sempurna. Saya katakan hijrah mereka itu baru satu sisi. Hanya dulu nggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Yang dulunya nggak pernah ikut pengajian, sekarang ikut pengajian, walaupun hijrah mereka belum sempurna. Karena saya dengar dari orang-orang sama aja, gaya hidupnya masih sama. Hanya beli jilbab yang harganya mahal. Ya kemudian ya mereka juga bergaul dengan orang-orang seperti itu. Susah Pak, merubah karakter lama menjadi karakter baru itu susah. Makanya ya sudah, kita apresiasi hijrah sekecil apapun harus kita apresiasi. Apalagi kalau dia mampu meninggalkan gaya hidup yang jahiliyah, yang menampakkan aurat ditutup, panggil jilbab, bukan jilbabnya jilbab gaya juga, tidak apa-apa. Tetapi perlu dilengkapi hijrahnya sampai hijrah sempurna, gaya hidupnya berubah,
cara berpikirnya berubah. Karena banyak juga orang-orang yang hijrah itu pakai jilbab, bahkan pakai cadar, karena gaya hidupnya masih pikirannya masih pikiran jahiliyah. Itu banyak yang seperti itu. Maka jangan terpana dengan penampilan. Karena hijrah yang sempurna itu sebagian dalam hadis al-muhajir, orang hijrah itu man hajara manahahu anhu. Orang berhijrah itu hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Seluruh yang dilarang Allah tinggalkan. Bahkan ada yang ekstrim Pak, hijrah yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang Islam, ketika kenal Islam fanatik keras, lebih keras daripada orang-orang Islam yang lama. Dapatkan orang yang baru kenal Islam, wah menggebu-gebu semangatnya. Kadang berlebihan. Satu contoh, pada waktu peringatan 17 Agustus kemarin, itu ada salah satu jamaah yang dulunya mungkin jahiliyah, kalau berhijrah tahu Islam, dia langsung, saya tidak mau, apapun juga iuran untuk 17 Agustus. Wah bagus, tapi kadang berlebihan. Kalau kita katakan 17 Agustus itu boleh kita peringatin karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar, Pak. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita peringatin. Boleh enggak? Masang bendera boleh. Tetapi jangan sampai peringatan kita dengan mengambil iuran warga, kemudian diadakan panggung hiburan dangdutan, memanggil artis-artis yang joget-joget nggak pakai baju itu bukan mensyukurin, itu membuat murka Allah. Tetapi kalau peringatannya itu sekedar ya bersenang-senang dengan lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, ya nggak apa-apa, namanya menghibur untuk peringati kemerdekaan nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian kita terlalu fanatik, itu haram semuanya, enggak. Ya kadang-kadang begini Pak, kita temukan di lapangan orang yang baru kenal Islam lebih keras daripada orang Islam yang lama. Ini hijrah yang kadang-kadang kebablasan. Jadi ada hijrah yang kurang sempurna, hanya penampilannya aja, pikirannya masih jahiliyah. Ada hijrah yang terlalu keras. Ya, dia tidak melewati fase-fase ajaran Islam, tidak mau belajar lama. Makanya kadang-kadang orang yang keras itu biasanya baru kenal Islam, maka keras. Udah lama kenal Islam biasanya dia agak moderat, agak bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Itu Pak yang terjadi di lingkungan kita seperti itu. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah pembahasan kita tentang hijrah. Jadi hijrah tidak sekedar pindah satu tempat ke tempat lain, tapi juga pindah lingkungan, karena di beberapa tempat memang kita dapatkan banyak masih teman-teman kita yang bekerja di perusahaan yang banyak maksiatnya. Banyak di antara kita masih bekerja di suatu kantor yang bermuamalah dengan yang haram, bahkan di bank-bank yang masih ada konvensional, itu wajib berhijrah. Kemudian ada juga yang di lingkungan, saya dapatkan pernah diundang di suatu perumahan, bukan Citra Grand, masih daerah Bekasi, perumahan di mana di situ tidak ada yang menghuni seorang muslim kecuali 12 orang. Jadi orang muslim di situ minoritas dalam perumahan itu. Tidak ada masjid, tidak ada pengajian. Kalau dia tidak bisa memengaruhi lingkungan, dia wajib hijrah. Jadi konsepnya gini Pak, kita tidak boleh tinggal di wilayah di mana umat Islam minoritas, kecuali kalau tujuannya berdakwah. Kalau tujuannya tidak berdakwah dan tidak perlu banget, kita wajib pindah dari tempat itu. Oleh karena itu tidak dianjurkan kita tinggal di Eropa. Tidak dianjurkan kita tinggal di Hong Kong, Vietnam, Cina, mana lagi, Korea Utara, Korea Selatan, Thailand dan seterusnya, kalau tidak ada keperluan. Kenapa? Karena pasti terpengaruh kita Pak. Makan aja susah. Suatu ketika saya dulu waktu sekolah, pernah diajak study tour ke suatu pulau. Pulau itu minoritas umat Islam. Apa yang terjadi Pak? Kita mau makan susah, keliling 1 jam. Kenapa? Tidak ada makanan yang dijamin halal. Musibah. Belum cari masjidnya susah dulu itu. Kalau sekarang kita nggak tahu. Yang jelas harus hijrah. Karena apa?
karena lingkungan tersebut tidak mendukung kita menegakkan syariat Islam. Itu makna hijrah yang sesungguhnya, hijrah tempat, hijrah gaya hidup, hijrah pikiran, dan hijrah makanan yang halal juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.